Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai peran masyarakat di dalam pemberantasan korupsi. Materi saya ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya tentang strategi pemberantasan korupsi. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan hubungan antara rakyat sebagai prinsipal atau pemegang kedaulatan dan penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah sebagai agen ya, atau pihak yang diberi mandat mengelola pemerintahan untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Nah, hubungan antara prinsipal dengan agen sebagaimana ada di dalam gambar ini. Ya. Rakyat sebagai prinsipal punya self-interest atau punya kepentingan. Ya. Kepentingannya tentu kepuasan dan kesejahteraan. Agen yang dipilih melalui mekanisme pemilu ya di negara kita ya juga punya kepentingan. Ya. Nah, agen ini bekerja sedemikian rupa menghadirkan kesejahteraan bagi warga negara atau bagi rakyat. Ya. Prosesnya melalui demokrasi. Nah, ada jurang informasi yang besar di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Biasanya agen memiliki lebih banyak informasi daripada prinsipalnya. Atau penyelenggara negara lebih pintar ya atau lebih punya banyak informasi dibandingkan dengan rakyat sebagai prinsipal. Nah, kesenjangan inilah yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk mendatangkan keuntungan pribadi bagi oknum-oknum itu. Oleh karena itu, di dalam pemberantasan korupsi, kita ingin agar hubungan prinsipal dan agen ini harmonis, kualitasnya baik. Dan kalau kualitas itu tercipta, ya pemerintahan itu menjadi pemerintahan yang baik, ya, pemerintahan yang bisa menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya atau bagi warga negaranya. Nah, bagaimana memperbaiki hubungan prinsipal dengan agen di dalam konteks pemberantasan korupsi? Ya, kita mengenal agen atau pemerintah dalam hal ini eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan di video sebelumnya saya sudah membahas strategi untuk memperbaiki dari sisi agen atau dari sisi pemerintah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dari sisi rakyat sebagai prinsipal. Ya. Kita ingin agar hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya itu memiliki kualitas yang baik atau yang disebut sebagai good governance, ya, atau tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, fokus di dalam video ini adalah pemberantasan korupsi dari sisi rakyat atau dari sisi warga negara. Nah, apa yang bisa dilakukan masyarakat di dalam konteks pemberantasan korupsi supaya tercipta good governance yang tadi? Saya akan memaparkan kurang lebih 4 hal yang harus atau yang penting untuk dilakukan oleh warga negara atau oleh rakyat. Yang pertama adalah pantang melakukan korupsi. Pantang melakukan korupsi ini dimulai dengan yang pertama harus memahami korupsi atau definisi korupsi. Korupsi itu dipandang sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang busuk, sesuatu yang merugikan. Jadi kewajiban bagi setiap warga negara atau setiap masyarakat untuk memahami korupsi itu. Ya. Hanya dengan mengenal korupsi itu, kemudian kita bisa beranjak pada tindakan-tindakan yang lain untuk memberantas korupsi itu. Yang kedua, kita perlu mengenali 7 bentuk perbuatan korupsi di Indonesia ya, yang dilarang di dalam undang-undang, tidak boleh dilakukan. Nanti saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Ya. Dan yang ketiga adalah bersikap pantang terlibat. Kalau kita berada di dalam suatu lingkungan ya, yang kita tahu bahwa itu adalah kejahatan korupsi, maka sebagai warga negara atau sebagai rakyat yang menghormati konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan, kita mesti bersikap pantang terlibat. Nah, seperti apa 7 bentuk perbuatan korupsi di Indonesia? Sebenarnya saya sudah jelaskan di video saya yang pertama tentang
pendidikan anti korupsi. Namun pada bagian ini saya akan ulang lagi. Bentuk-bentuk korupsi Indonesia itu ada 7 yang utama ya, yang nanti di breakdown lagi dalam beberapa pasal dan ayat. Tapi yang utama adalah yang merugikan keuangan negara. Ini perbuatan yang dilarang, tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang warga negara yang bekerja sedemikian rupa dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, berarti dia sedang melakukan korupsi. Ini yang pertama, unsur yang pertama. Yang kedua, perbuatan suap menyuap atau istilah lainnya adalah sogokan atau uang pelicin. Suap ini bisa dilakukan oleh swasta, bisa juga dilakukan oleh penyelenggara negara atau warga biasa, ya, untuk mendapatkan layanan-layanan tertentu dari pemerintah, atau mempengaruhi mereka yang memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi orang yang menyuap. Nah, ini perbuatan kedua ya, perbuatan korupsi kedua yang dianggap perbuatan korupsi oleh negara ya di dalam undang-undang. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Seseorang yang memiliki jabatan kemudian melakukan penggelapan terhadap kekayaan negara ya, atau barang-barang milik negara. Itu juga masuk dalam perbuatan korupsi di Indonesia. Menggelapkan mobil misalnya ya, atau menggelapkan aset-aset yang lain dari negara dipakai untuk kepentingan pribadinya. Ini perbuatan korupsi. Yang keempat adalah pemerasan. Seseorang yang menggunakan kedudukannya kemudian memeras warga negara atau memeras orang lain ya atas nama pemberian layanan tertentu. Ya. Seharusnya kan layanan itu diberikan secara cuma-cuma. Ya. Tapi karena dia menganggapnya sebagai suatu kebaikan, akhirnya dia seolah-olah seperti menanam jasa atau menanamkan hutang tertentu yang harus dibayar oleh orang lain. Terjadilah fraud di sana, kecurangan-kecurangan, ya, yang mengakibatkan pemerasan terhadap orang-orang tertentu. Ini juga masuk di dalam perbuatan korupsi. Yang kelima, perbuatan curang. Seharusnya layanan itu dilakukan secara kompetitif, terbuka, transparan, tetapi didesain sedemikian rupa sehingga ada kecurangan. Ya. Jadi ibarat permainan sepak bola, lapangannya tidak rata. Sebagian aturan dilekatkan kepada orang lain, tapi sebagiannya tidak. Jadi ini kan sebuah kecurangan. Ini masuk di dalam perbuatan korupsi. Yang keenam, ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Kita tahu bahwa ya sektor yang paling rawan korupsi di Indonesia adalah pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau yang masuk sebagai panitia pengadaan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam hal pengadaan, mengikutsertakan perusahaan-perusahaan orang tua, perusahaan kenalan, sahabat, saudara, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, ya, atau mengakibatkan kerugian orang lain yang seharusnya berkompetisi secara sehat, ini pun masuk di dalam perbuatan korupsi. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi, atau istilah lainnya pemberian hadiah kepada penyelenggara negara, ya, yang memberi dengan yang menerima. Ini juga kena ya, gratifikasi. Pemberian ini terkait dengan jabatan ya, atau terkait dengan kedudukan atau bertentangan dengan kewajiban dari penyelenggara negara tadi. Kita kan suka memberikan uang, pulsa, uang yang lain-lain setelah kita menerima layanan. Itu bentuk gratifikasi. Itu dilarang. Nah, kalau seorang warga negara memahami bentuk-bentuk korupsi ini, harapannya dia akan kenali kejahatan itu dan ya, pantang untuk terlibat di dalam perbuatan-perbuatan tadi. Itu yang pertama, ya, peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi kita mengenal atau memahami definisi korupsi, memahami 7 bentuk korupsi yang ada di Indonesia, dan kalau itu terjadi di sekitar kita, maka milikilah sikap pantang untuk melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih peran masing-masing. Jadi sebagai warga negara atau sebagai rakyat, kita harus memilih peran kita, ya. Nah, ada beberapa peran di dalam beberapa bentuk strategi. Strategi pertama adalah strategi represif.
Nah, di strategi ini peran kita seperti apa? Yang pertama, kalau ada kejahatan, lapor kejahatan korupsinya. Di Indonesia sudah ada aplikasi untuk lapor.go.id. Ada lapor ke Saber Pungli, tim Saber Pungli ya yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Lapor ke Komisi Ombudsman kalau ditemukan ada administrasi yang buruk di pelayanan publik atau maladministrasi ya, atau kejahatan-kejahatan yang lain, lapor ke lembaga-lembaga pengawas. Itu tugas sebagai warga negara ya. Yang kedua ya, kalau ada kasus-kasus yang tidak terselesaikan atau yang masih dipending karena ada maladministrasi atau ada kepentingan-kepentingan lain dari lembaga-lembaga negara, kita bisa lakukan advokasi. Kita bisa lakukan seminar untuk mengawasi penegakan hukum oleh pemerintahan, ya, baik oleh polisi, jaksa, KPK, ya, atau oleh lembaga-lembaga pengawasan lainnya yang memang ada di Indonesia. Ya. Jadi di strategi represif ini kita bisa melakukan dua peran ini, ya, dan ditambah dengan peran-peran yang lain, mungkin membantu dalam hal penyidikan ya, atau penyelidikan, ya, itu juga bisa dilakukan. Yang kedua, strategi perbaikan sistem. Ya, sorry, ini salah ketik. Harusnya sistemnya. Kita bisa lakukan monitoring pelayanan publik. Pelayanan publik itu kan banyak di Indonesia. Mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, ya, pekerjaan umum, dan sebagainya. Yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Kita bisa lakukan monitoring pelayanan publik ini. Dan ujungnya tadi ya kita laporkan kalau ada penyimpangan. Nah, sebagai orang yang ingin memperbaiki sistem, kita juga bisa lakukan riset terkait dengan pelayanan publik. Kita lakukan penelitian, kita temukan kelemahannya di mana, kemudian kita buatkan rekomendasinya, ya, dan rekomendasi itu kita serahkan kepada pemerintah untuk diperbaiki sistemnya. Nah, kalau misalnya kita ada di pemerintahan, ya kita perlu memberikan rekomendasi itu disertai dengan upaya untuk mengembangkan manajemen anti korupsi di lembaga negara, ya, supaya lembaga negara ini terbentuk di lembaga negara ini terbentuk sistem anti korupsi. Ya. Nah, ini diperbaikan sistem. Yang ketiga, strategi kampanye dan edukasi. Ya, di strategi kampanye dan edukasi ini sebagai warga negara kita bisa lakukan dengan segala macam bakat yang kita punya. Ya. Mulai dari menyanyi, kalau bisa menyanyi, suarakanlah lagu-lagu yang bertemakan anti korupsi. Kalau bisa cipta lagu, tidak bisa nyanyi, buatlah lagu anti korupsi, kirim ke komposer-komposer terkenal untuk dibuatkan lagunya. Atau baca puisi tentang anti korupsi, atau tulis cerpen tentang anti korupsi, atau buat opini tentang anti korupsi kemudian diterbitkan di media cetak atau di media online. Atau buat video, upload ke YouTube, share ke media sosial untuk mempengaruhi orang-orang sehingga orang-orang ini atau seluruh warga negara ini memiliki nilai-nilai anti korupsi. Nah, silakan teman-teman memilih peran masing-masing, fokus ya. Ini bukan berarti saling meniadakan, tetapi bisa saling melengkapi. Tapi tentu harus ada yang menjadi fokus kita karena tidak mungkin semua bidang kita bisa kerjakan. Ini yang kedua, jadi pilih peran masing-masing. Yang ketiga, berlatihlah untuk berintegritas. Ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, tetapkan nilai diri. Sebagai warga negara, kita mau dikenal sebagai warga negara yang bagaimana? Apakah menjadi warga negara yang akan memberikan warisan yang baik bagi generasi selanjutnya, atau menjadi warga negara yang tidak memberikan contoh yang baik? Kalau mau dikenal sebagai pencuri, ya tentu itu tidak baik. Nama baik rusak ya, terutama nama keluarga rusak. Nah, tetapkan nilai diri, tentunya nilai diri yang baik. Ya. Yang kedua, buat paradigma baru tentang uang. Jangan sampai uang mengontrol kehidupan kita, tapi kitalah yang mengontrol uang itu sendiri. Terutama gaya hidup minimalis. Nah, tentang bagaimana gaya hidup itu saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya, tentang nilai-nilai anti korupsi. Silakan nanti teman-teman nonton video itu.
Yang berikut, usahakan jujur pada setiap komunikasi. Ketidakjujuran adalah hal yang paling fatal dan itu sangat tidak bagus dalam konteks pemberantasan korupsi. Ketika tidak jujur atau bohong, maka kita memerlukan kebohongan-kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang pertama. Yang berikut, bertanggung jawablah pada pekerjaan, baik sebagai penyelenggara negara maupun sebagai warga biasa. Jika diserahi tugas, kerjakanlah tugas itu, jangan hanya makan gaji buta. Yang berikut, jaga diri dan lingkungan tetap bersih. Jadi kalau kita berada di satu lingkungan yang sudah bagus, pertahankan kondisi itu, supaya tidak dicemari oleh upaya-upaya yang ingin merusak sistem. Jaga diri dan juga jaga lingkungan. Yang berikutnya adalah fokus. Fokus melaksanakan apa yang sudah menjadi gerakan atau cita-cita pemberantasan korupsi. Jangan terbagi-bagi, dipengaruhi lagi oleh nilai-nilai yang lain. Yang berikut, kelilingi diri dengan orang-orang yang positif. Kita harus membangun koalisi. Koalisi ini koalisi orang-orang baik. Tentu di lingkungan ada orang-orang jahat yang terus mempengaruhi. Batasi diri di dalam pergaulan itu. Biasakan untuk bergabung dalam orang-orang yang baik, bentuk koalisi, supaya memiliki daya tawar atau bargaining position yang lebih baik. Yang berikutnya adalah belajar dari sejarah dan tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh anti korupsi, sehingga kita bisa meneladani perilaku-perilaku atau gaya hidup mereka, dan kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Nah, ini yang ketiga, berlatih untuk berintegritas atau memiliki integritas. Berlatih untuk memiliki kesamaan antara ucapan dengan tindakan. Yang berikut adalah ajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mengapa ini penting? Ya, kita tidak boleh menganggap sepele atau menyepelekan ungkapan kejahatan terorganisasi bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi. Pelaku-pelaku korupsi ini kan sistemik. Mereka bekerja dalam hubungan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, orang-orang yang bertindak sebagai agen anti korupsi juga harus memiliki organisasi yang rapi, yang kompleks juga untuk mengatasi ya, atau memberantas korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang terorganisir. Ya. Nah, kita bisa berperan atau bekerja dengan orang-orang banyak tadi. Karena memang kita tidak bisa kerja sendiri. Kita harus bisa mengajak lingkungan terdekat kita untuk melakukan hal yang serupa. Yang berikut, ya, siapapun. Sahabat, teman di sekolah, kawan mahasiswa di kampus, rekan kerja di kantor, atau di mana saja harus diajak ya, untuk berperan dalam ketiga strategi tadi, baik itu represif ya dalam konteks upaya penegakan hukum, bisa juga perbaikan sistem ya, bisa juga edukasi atau kampanye. Ya. Nah, ajak sebanyak-banyaknya orang, termasuk teman-teman yang menonton video ini. Kita harus menjadi bagian dari gerakan anti korupsi atau orang-orang yang memiliki nilai-nilai anti korupsi dalam rangka memperbaiki negara kita tercinta Indonesia. Ya. Nah, semoga video ini menyentuh ruang pikir dan menggugah relung hati dan rasa dari semua anak bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi. Ya. Say no to corruption. Terima kasih. Jangan lupa share tautan video ini sebanyak-banyaknya jika dirasa bermanfaat. Jika tidak, ya cukup sampai di sini. Tapi harapan saya teman-teman bisa membagikannya kemana saja. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.